Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pohon emas adalah tempat matahari berdiam dan para dewa tertidur. Dari situlah banyak legenda muncul, tempat dengan peluang besar. Semua orang bergegas ke depan. Xuanming, Bei Gu, Lan Yu, dan Hong Huang semua mengeluarkan harta rahasia mereka. Lampu cemerlang segera memenuhi udara saat mereka semua bergegas ke depan. Weng! Tiba-tiba, energi misterius meletus. Itu begitu tiba-tiba dan ganas sehingga kekosongan itu terdistorsi. Batang bawah berwarna darah menusuk seperti naga sejati. Sebuah peu terdengar. Salah satu jenius dari alam yang lebih tinggi tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Pelipisnya telah tertusuk, dan darah memercik tinggi ke udara. Wajahnya penuh kejutan bahkan saat dia meninggal. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Batang bawah berwarna darah berkedip dengan cahaya merah. Ujung yang bahkan lebih tajam dari tombak ilahi terbang melintasi langit, membantai salah satu ahli muda dari alam yang lebih tinggi. Itu tepatnya pohon darah besi kuno. Itu bangkit dari magma dan tiba-tiba mengambil tindakan. Dengan staf magis untuk melindungi dirinya sendiri, itu benar-benar tidak kenal takut. Mayat itu sudah kering dan layu. Semua esensi tubuhnya ditelan oleh pohon kuno, dan kemudian berubah menjadi abu. Baik tubuh dan roh dimusnahkan. Kamu benar-benar berani. Kelompok dari alam yang lebih tinggi semuanya marah. Mereka tidak menimbulkan masalah, namun seseorang tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Mereka segera berbalik untuk membalas dendam untuk orang itu. Sebuah hong terdengar. Magma melonjak, dan lautan merah menyala. Sekelompok ahli tertinggi muncul, dan mereka semua mengambil tindakan. Mereka menyerang para jenius pada saat yang sama, tampaknya bergerak dengan niat yang sama. Terlepas dari beberapa yang masuk lebih dulu, para ahli tertinggi lainnya tampaknya telah mencapai saling pengertian. Kulit mereka sangat dingin dan terpisah saat mereka membantai Lan Yu, Shui Yu, Shi Hao, dan yang lainnya. Serangan mereka sangat berani dan kuat. Kamu berani? Zhao Qi meraung. Kemudian, hanya dalam sepersekian detik, dia tersapu oleh beberapa garis cahaya. Jika harta rahasianya tidak segera bertindak, dia pasti akan jatuh. Keluar dari pengepungan! Lan Yu dengan lembut berteriak. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Rute kemajuan mereka terputus, dan mereka dikelilingi dari semua sisi oleh ular berkepala 9, raksasa emas, singa perak, dan pakar tertinggi lainnya. Keadaan mereka sangat mengerikan. Hong! Hukum alam muncul di mana-mana, dan setitik cahaya jatuh seperti air terjun. Tempat ini kacau. Gelombang magma mencapai tinggi ke langit dan niat membunuh bergegas ke langit. Tidak ada yang mengharapkan pertempuran besar terjadi begitu cepat. Mereka bahkan belum benar-benar mencapai pohon kuno-kuno, tetapi mereka sudah dikelilingi oleh orang-orang seperti ini dan diburu. Seekor rusa 5 warna mengambil tindakan. Cahaya ilahi terbang. Itu berasal dari artefak berharga, tanduk rusa yang mengalir dengan pancaran 5 warna. Itu langsung menembak ke arah Shi Hao dengan kekuatan ekstrim. Kiang. Suara bergetar terdengar di udara. Tangan Shi Hao bersinar, dan energi pedang yang sangat kuat menebas tanduk rusa, menyimpang lintasannya dan mengirimkannya ke lautan magma. Secara komparatif, dia tidak melepaskan aura seorang ahli tertinggi, jadi serangan yang dia terima tidak begitu kuat. Dia tidak diperlakukan sebagai target utama. Hou! Seekor binatang suci meraung keras. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya biru.
itu dibebankan ke dalam kelompok mereka dengan kekuatan pemusnahan yang besar. Apa ini? Naga biru. Bahkan para jenius dari alam yang lebih tinggi terkejut. Jenis makhluk ini terlalu kuat. Seluruh tubuhnya berwarna biru tua dan melepaskan kekuatan suci yang kuat. Tubuhnya berbentuk seperti kadal, tetapi memiliki kepala naga. Sepasang sayap tumbuh di tubuhnya. Itu menukik ke bawah sambil menyemprotkan cahaya biru. Ini adalah serangan area yang luas. Di atas kepalanya tergantung sebuah artefak berharga, dan secara tak terduga itu adalah lonceng perunggu. Ini merilis dering panjang berlarut-larut. Ketika itu mendukung tekniknya yang berharga, itu benar-benar meningkatkan kekuatannya beberapa kali. Hong! Tempat ini meledak dengan aksi. Seluruh kelompok diserang, dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk membela diri. Cahaya simbol terjalin, dan hukum alam menutupi tempat ini. Para ahli tertinggi lainnya mengambil tindakan juga, mengelilingi kelompok ahli muda ini dari alam yang lebih tinggi. Tubuh Suoyun tersentak, dengan cepat bergerak ke samping. Ada simbol yang menembus tubuhnya yang melindungi cahaya suci. Jika bukan karena fakta bahwa harta rahasia menghasilkan bunga teratai cian, dia pasti akan berada dalam bahaya. Naga biru menyerang dengan ganas. Lonceng perunggu itu turun dan bergabung dengan tekniknya yang berharga. Itu bergegas turun, dan dengan suara peu, orang-orang di sebelah Suoyun langsung meledak. Darah memercik tinggi ke langit. Suoyun berteriak keras. Darah memercik ke tubuhnya melindungi harta rahasia. Itu agak menarik perhatian. Ekspresi jelek muncul di wajahnya, orang yang mati bisa saja dia. Lonceng perunggu itu adalah artefak ilahi yang kuat. Semua orang harus berhati-hati. Shui Yu mengirimkan pesan ini keluar. Cahaya perak berkelap-kelip di sekujur tubuhnya dengan anggun dan gesit. Bahkan tanpa pengingatnya, semua orang bisa melihat bahwa lonceng perunggu itu tidak biasa. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan teknik yang berharga itu meningkat beberapa kali lipat olehnya. Ini akan menjadi harta rahasia yang langka bahkan di alam yang lebih tinggi. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan satupun dari makhluk-makhluk ini dari dunia luar hidup-hidup. Seekor singa perak berbicara. Mereka jelas telah mencapai kesepakatan sebelumnya. Ketika mereka menyadari bahwa anak-anak muda ini berasal dari alam yang lebih tinggi, mereka bergabung untuk menyerang. Mereka ingin terlebih dahulu memusnahkan orang asing ini. Api emas menyala dengan ganas. Dua Taois yang terbentuk dari gagak emas muncul. Mereka mengendalikan magma untuk menekan para jenius dunia yang lebih tinggi ini. Meskipun ras gagak emas tidak puas, tidak ingin semua orang datang ke sini pada saat ini, mereka juga meletakkan prasangka mereka sebelumnya terhadap makhluk asli dunia ini dan memusatkan perhatian mereka untuk membunuh para ahli yang datang dari dunia luar terlebih dahulu. Shi Hao mengambil tindakan. Seekor burung merah terang terbentuk di telapak tangannya. Kemudian, itu memandu gelombang besar magma untuk bergerak ke arah yang berlawanan. Mereka semua menyapu para ahli tertinggi dunia berharga kuno. Pertempuran hebat yang intens meletus. Aohou! Ular berkepala 9 meraung keras. 9 kepalanya semua berkembang dengan cemerlang, memancarkan cahaya ilahi yang menutupi langit dan bumi dan menenggelamkan tanah di depannya. Itu dengan cepat ditekan. Hal yang paling menakutkan adalah mengaktifkan cincin suci 9 warna. Kekuatannya benar-benar agak konyol. Ini adalah harta rahasia yang disempurnakan oleh dewa. Itu memaksa banyak orang untuk mundur. Itu pasti salah satu ahli tertinggi paling kuat di dunia ini. Kekuatannya sangat menakutkan. Di sisi lain, semut emas ungu memamerkan kekuatannya yang luar biasa. Itu menerobos banyak pertahanan pihak lain dengan kekuatannya yang tak terbendung. Kekuatan ilahi alaminya menyebabkan banyak jenius mundur.
Beigu tertawa dingin dan berkata, apakah semua orang masih menahan diri? Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati di sini. Dia tahu bahwa ada orang-orang yang dikelilingi oleh bahaya, namun ada orang yang belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, menahan kartu truf mereka selama ini. Xuanming, bisakah kamu mengambil tindakan dan membawa kami ke pohon matahari kuno? Hong Huang berteriak. Telapak tangan Xuanming berkedip dengan cahaya warna-warni, dan kemudian sebuah jembatan batu muncul yang tampak dibuat dengan sangat indah. Itu dengan cepat membesar dan menjangkau ke dalam kehampaan menuju tempat pohon ilahi kuno berada. Pergi! Rombongan mereka menyeberangi jembatan dan langsung keluar dari kandang. Mengejar! Pakar tertinggi Archaic Precious Wealth berteriak dan mengejar mereka. Saat mereka mendekati pohon emas kuno, semua orang berubah menjadi seukuran bintik debu saat mereka jatuh ke dasar pohon. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh. Pohon kecil emas ini tampaknya hanya setinggi 1 kaki, tetapi ketika mereka semakin dekat, tubuh mereka sendiri berkali-kali lebih kecil. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui jembatan, Shihao berdesakan di bagian paling ujung. Setiap orang mulai mengembangkan jenis saling pengertian bahwa karena mereka semua berasal dari alam yang lebih tinggi, mereka seharusnya memiliki sedikit lebih banyak kepercayaan satu sama lain. Di belakang mereka, suara menderu terdengar di udara. Ular berkepala 9, naga biru, raksasa emas, dan yang lainnya meraung saat mereka mendekat, seolah-olah mereka baru saja akan mengejar mereka. Kecepatan mereka juga sangat cepat. Hentikan mereka! Zhao Qi berteriak keras. Ketika dia melihat bahwa yang paling belakang adalah Shihao, matanya menjadi agak dingin. Dia benar-benar tidak mau membawa pemuda alam bawah ini bersama mereka. Kamu juga perlu mengeluarkan sedikit usaha. Zhuo Yun berkata dengan lembut. Dia cukup dekat dengan Shihao dan diam-diam mengambil tindakan, menyegel jalannya di depan dan memaksanya ke belakang. Dengan begitu banyak ahli tertinggi mengejar mereka, jika mereka berada di paling belakang, mereka pasti akan berada dalam bahaya besar jika mereka tertangkap. Apa yang harus ditakuti? Shihao tidak bergerak terlalu cepat atau lambat saat dia melakukan apa yang diinginkan Zhuo Yun. Zhuo Yun mengungkapkan ekspresi terkejut. Pihak lain sebenarnya tidak menghentikan dirinya sendiri. Matanya menjadi lebih dingin, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia dengan cepat melesat ke depan. Setelah masuk melalui jembatan, itu sudah dikumpulkan oleh Xuanming. Di depan mereka ada surga yang menghubungkan pohon raksasa yang seluruhnya berwarna emas. Itu menjulang di atas awan. Itu terlalu megah. Bahkan pada saat kritis ini, semua orang masih tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Aura pohon kuno ini mengguncang dunia. Cahaya warna-warni berputar-putar, dan aliran bintang melingkar di sekitarnya satu demi satu. Sebuah bintang tergantung dari setiap daun. Itu hanya tampak seperti pohon dunia. Mereka bukan bintang sungguhan, dan mereka masih diasuh, tapi itu terlalu mencengangkan. Lan Yu berteriak keheranan. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mendesah dengan kesedihan. Semua orang dengan cepat bergegas maju, dan beberapa individu yang mengejar mereka juga menyusul. Potong mereka! Seseorang berteriak dari belakang. Itu karena masih ada beberapa sosok di depan, para ahli tertinggi yang masuk lebih dulu. Ketika mereka mendengar ini, mereka semua berbalik untuk membunuh sekelompok pemuda. Kalian sekelompok penduduk asli! Xuanming terkejut dan marah. Jika hanya beberapa individu, maka itu saja, tapi ini adalah sekelompok ahli yang dapat dengan mudah menghapus parti mereka. Ikan kecil dari luar dunia ini, sejak kamu datang, kamu bisa melupakan pergi. Pohon darah besi kuno meraung dengan gemuruh. Naik pohon matahari kuno dan bergegas ke istana kuno puncak pohon untuk merebut kesempatan menantang surga.
Kami akan berlomba melawan mereka, kata Lan Yu. Sekelompok orang bergegas menuju pohon emas kuno. Itu terlalu tinggi, dan mereka juga tidak bisa terbang, jadi mereka hanya bisa melompat dan berlari. Selain itu, jembatan batu Xuanming juga sangat membantu. Itu bisa terus meluas keluar untuk membuatnya lebih dekat ke pohon ilahi. Hong! Namun, ketika mereka benar-benar mendekati pohon besar emas, semua orang mengalami masalah. Mereka dikirim mundur dan tidak bisa mendekat. Tidak bagus, ada batasan. Wajah Bei Gu jatuh. Dia punya firasat buruk. Di belakangnya, para ahli tertinggi itu juga terkejut. Mereka terhalang oleh lapisan cahaya keemasan dan tidak bisa memanjat pohon. Pohon ini cukup tangguh. Lihat, ia menghasilkan aliran bintang, dan setiap daun menopang bintang. Itu jelas memiliki kekuatan duniawi yang kuat. Dunia kecil dibutuhkan sebagai katalis untuk membukanya. Seorang ahli tertinggi berkata. Pada saat yang sama, Lan Yu, Xuanming, dan yang lainnya juga mencapai kesimpulan ini. Ekspresi mereka berubah satu demi satu. Sebuah dunia kecil sangat berharga, tetapi bukan tidak mungkin untuk ditemukan. Namun, siapa yang membawa hal seperti itu pada mereka? Saya punya yang rusak di sini, wanita muda bernama Ying Ying berbicara. Itu mengeluarkan sepotong batu yang berkilau, tapi itu sedikit rusak. Shi Hao tergerak dalam hati. Dia punya satu kasus interspatial yang berharga. Itu adalah dunia kecil yang disegel di dalam kepingan perunggu. Semuanya, izinkan saya membantu Anda semua. Shi Hao membawanya keluar. Ketika semua orang melihat ini, tidak ada satu individu pun yang tidak terpana. Kemudian, mereka semua bersorak. Ada beberapa individu yang tidak mau membawanya melalui lautan, tapi sekarang, dia menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Mereka dengan cepat bergerak, merangsang kekuatan dunia kecil untuk menyebabkan ruang ini runtuh. Kemudian, semua orang bergegas ke tirai cahaya keemasan. Di belakang mereka, kelompok ahli tertinggi segera mengikuti. Kecepatan mereka sangat cepat. Mereka juga ingin menggunakan jalan ini untuk menaiki pohon matahari kuno. Tidak bagus, mereka sudah menyusul. Hong Huang berteriak. Singkirkan koper berharga itu. Xuanming berteriak keras. Pada saat ini, Shi Hao tercengang. Sebenarnya ada seseorang dari alam yang lebih tinggi yang diam-diam mencoba merebut kopernya yang berharga, dan ada beberapa yang diam-diam mengambil tindakan untuk menyerang dan menjatuhkannya. Shi Hao mencibir dan mengalihkan pandangannya ke beberapa individu. Dia tidak mengekspos mereka dan dengan sengaja tetap tinggal, mengirim semua ahli tertinggi di belakang mereka ke layar cahaya keemasan. Kemudian, dia sendiri berpura-pura jatuh setelah menderita serangan, jatuh ke lautan magma merah. Siapa yang menyerangnya? Beberapa wanita bangsawan tercengang. Mereka melihat ke arah rekan-rekan mereka. Ini memberikan perasaan menyingkirkan seseorang setelah mereka tidak lagi berguna. Itu agak rendah. Pergi, tidak ada waktu. Seseorang berteriak dan buru-buru menyerbu pohon emas. Pohon kuno ini terlalu tinggi, dan tidak diketahui berapa hari mereka harus memanjat sebelum mencapai puncak. Shi Hao sendiri rela jatuh. Itu karena dia memperhatikan bahwa pangkal pohon kuno itu benar-benar cairan api tanah. Ada begitu banyak, membentuk sebuah danau besar di sini yang mengarah ke laut. Putong! Dia mendarat di cairan merah dan mengeluarkan erangan. Perasaan ini terlalu nyaman. Semua pori-pori tubuhnya terbuka, dan tulang makhluk tertinggi di dadanya segera pulih, dengan panik melahap esensinya. Sepertinya ada lebih banyak cairan spiritual dari akar emas. Yang ilahi mungkin ada yang lebih kaya. Setelah dengan hati-hati merasakan sekeliling, dia menjadi sangat terguncang dan bersemangat.
Dia segera bergegas ke bawah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.